Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sudah mengelompokkan ada sekitar 11 saham ya. Ada 11 saham yang dimana seperti biasa ya ketika di akhir minggu kita akan melihat saham-saham yang kemarin dibeli dan dijual asing ya. Oke, di sini sudah saya siapkan, sudah saya kelompokkan dimana kemarin saya dapat datanya dari RTI Bisnis. Kita lihat apakah dengan penjualan asing atau dengan pembelian asing apa yang terjadi dengan ini ya secara teknikalnya, apakah saham itu akan istilahnya dia reject dari area support ketika dia dijual ataukah dia ternyata bertahan ya, karena walaupun asing jualan tapi secara domestik masih kuat mengambil atau kuat mengangkat harga saham tersebut secara teknikalnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload selanjutnya. Dan untuk kalian yang mau belajar saham, kalian kalau menemukan channel saya ini tinggal kalian klik aja di playlist di sini ya, buka di beranda, buka channel saya, kemudian pilih playlist, kemudian kalian pilih di bagian materi. Jadi materi trading saham di sini sudah saya kelompokkan semua, dari membuat support resisten, mengukur risk reward, banyak lah pokoknya di sini. Atau kalau enggak klik di beranda sini dan kemudian kalian akan di bawah sini sudah ada saya buatkan juga playlist teratas ya. Di sini playlist teratas adalah materi trading saham. Oke, jadi lanjut aja. Untuk yang pertama adalah 8 saham yang kemarin dibeli asing dan kita lihat bagaimana pergerakan secara teknikalnya. Oke, saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham Telkom. Telkom ini sendiri kemarin, coba kita lihat. Telkom ini kemarin diborong asing sebanyak 147 miliar untuk total transaksi asing di tanggal 1 Maret 2022 ini ya. Oke, coba kita lihat, ternyata kemarin Telkom naik sekitar nggak naik ya. Telkom kemarin opennya di harga 4.550 dan closingnya di harga 4.580. Harusnya naik, kok di sini data trading view-nya 0 ya, tetap ya. Berarti harusnya dia ini naik sekitar, dia open di sini 4.550 dan closingnya, salah, yang ini harusnya 4.550 dan closingnya di sini, berarti dia naik sekitar 0,65% ya. Berarti kemarin dengan asing borong sebanyak 147 miliar, Telkom naik sekitar 0, kenapa saya hapus tadi? 0,61%. Kalau kita lihat sendiri di sini berarti dia masih naik ya, dimana dia masih berada di atas area ini, dimana area ini adalah area rejection sebelumnya ya, ketika di sini dan kemudian turun dan kemudian mental lagi, dimana ini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian dia di sini menjadi area support dan naik lagi ke atas ini dan di breakout dan kemudian bertahan di atas area ini. Dan ini perlu kita ingat juga ya, untuk saham Telkom ini di sini adalah area rejection sebelumnya ya, di sini di harga 4.840 dan terendahnya di harga 4.800 ya. Di sini bisa lihat di kotak yang biru ini area resisten, bisa dibilang resisten terkuatnya di sini ya. Nah, di sini berarti dia sudah mendekati ya. Di sini kalau kita lihat dia sekitar kurang sekitar 5%-an lagi ya untuk dia sampai ke area sini, dan kita akan lihat ketika sampai ke area sini apakah dia lanjut naik, apakah mental seperti pola sebelumnya di sini. Nah, kalau pola sebelumnya ketika mendekati area ini di harga 4.840 dan di area 4.840 dan 4.800 ini, dan dia kembali mental ke bawah ya, alias reject ya ke bawah sini ketika sampai di resisten sini dan kemudian dia turun sampai ke bawah sini. Oke, seperti itu ya untuk saham Telkom ini. Kita lihat aja apakah nanti berarti dia masih sekitar kurang 5% lagi, apakah sampai di sini dia breakout, apakah dia turun. Oke, jadi kalau kalian yang masih mau, misalnya belum punya saham ini, kita masih punya kesempatan. Coba kalau kita hitung risk rewardnya, di sini kita masuk misal di harga 4.580, cut loss kita oke di sini aja, di bawah garis MA50 sekalian, terus di bawah area support resisten sebelumnya ini, dan di bawah trendline uptrendnya ini.
Ini ya, garis biru ini adalah trendline uptrendnya ya, support trendline uptrendnya. Berarti sekitar 3,93% dengan resisten pertama kita di harga 4.800 ya, jadi sekitar 4,8% ya. Jadi untuk persentasinya dengan cut loss kita di harga 4.400 dengan persentase 3,93%. Oke, jadi kalau untuk kalian yang belum masuk di saham ini, kita bisa awasi ketat ya di area sini. Kalau dia breakout, misalnya dia di sini di area sini ternyata closingnya di atas ini, misalnya di harga 4.870, dimana ini tadi kan batasannya 4.840 ya. Jadi kalau dia sudah breakout di atas 4.840, berarti dia sudah breakout ya. Oke, tentunya bisa kita hold dulu. Kalau kalian masuk di sini, masuk di harga 4.580 kita, dan dia closing ya besok di harga di atas harga 4.840, kita bisa hold dulu, dengan berarti dia sudah breakout ya. Tetapi kalau ternyata dia di area sini sampai di area sini misal di harga 4.830 dan kemudian dia reject, kita bisa jual dulu ya, kita bisa jual dulu, amankan profit yang udah kita dapat daripada ternyata dia sama seperti pola sebelumnya ya, seperti pola sebelumnya ketika sampai di sini dan kemudian dia turun ya, di breakdown, dan kemudian baru sampai sini mulai diakumulasi lagi dan dinaikkan lagi, dan kemudian di breakdown lagi sampai di harga 2.520-an. Jadi fasenya seperti itu. Sekarang dia sudah berada di fase, sudah mendekati, kalau dari pola sebelumnya sudah mendekati di fase distribusinya. Oke, seperti itu ya untuk saham Telkom. Jadi untuk kalian juga yang masih punya saham Telkom ini ya terserah, ini pilihan ya, pilihan, karena kemungkinan banyak juga yang punya saham Telkom ini untuk investasi jangka panjang, pertama mengharapkan dari dividennya. Tapi kalau secara teknikalnya di sini bisa aja kalau ternyata dia turun mental. Jadi kalau dari pola sebelumnya bisa aja dia membentuk pola downtrendnya di sini, dimana dia di sini sudah rally cukup lama, cukup kuat dari tanggal 6 Juli 2021 ya, naik terus sampai ke area sini. Coba kita lihat untuk persentasinya. Dari sini ya sampai ke sini berarti sudah sekitar naik 56% ya saham Telkom nih. Oke, jadi di situ tadi. Jadi kalau yang belum punya kita bisa masuk ya, bisa masuk di harga closingnya kemarin. Harga closing kemarin di harga 4.580 dengan batasan cut loss kita di harga 4.400 ya. Dan resisten kita yang bisa kita pertimbangkan adalah di area sini 4.800 dan 4.840 ini. Kalau dia reject turun ke bawah, nanti setelah menyentuh area ini kita bisa jual dulu, amankan profit yang udah kita dapat. Tapi kalau ternyata dia closingnya breakout dari sini, misal di harga 4.860, kita bisa hold dulu dengan harapan dia akan membentuk fase harga yang baru ya setelah dia breakout dari area rejection sebelumnya. Oke, seperti itu untuk saham Telkom ya. Oke, di sini juga dia masih berada di atas area 50 ya. Jadi masih ada kemungkinan dia akan sampai ke area 70-nya. Berarti masih ada kemungkinan dia akan sampai ke area sini 4.800 berapa ini? 4.800 dan 4.840-nya ini. Oke, ini saya blok aja biar nggak bisa, saya kunci aja ini biar nggak bisa geser ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat saham kedua yang peringkat kedua yang diakumulasi asing kemarin adalah saham Inco. Oke, sebelumnya kita review dulu untuk saham Telkom ini sendiri, bisa dibilang ini adalah saham favoritnya asing ya. Dari ini saya ambil dari periode 1 Maret itu dia cuman 1 Maret sampai 1 April, jadi 1 bulan ya. Itu dia cuman jualan cuman 1 2 3 cuma 3 kali ya. Dia jualan cuma 3 kali, dan sekarang dia sudah ngumpulin barang dari ini lumayan banyak ya. Jadi dari 1 bulan kemarin ke belakang, dari mulai 1 Maret aja saya ambil, dia sudah akumulasi terus menerus dan jualannya itu cuma 3 kali. Nah, di sini rawannya. Jadi kita harus perhatikan di area-area sini. Jangan-jangan nanti di sini asing mulai jualan ya, mulai jualan yang sudah dikumpulkan dari awal bulan kemarin aja, misalnya dari bulan Maret aja. Di sini berarti awal Maret itu di sini ya, di sini. Di harga ini berarti dia sudah ambil di candle ini. Di harga closingnya 4.400 dan kemudian harga di naik ke atas ini. Nah, jadi dari 1 Maret aja dia sudah mulai akumulasi ya, dan dijualannya cuma beberapa kali ya, jadi bisa jadi nanti kita harus perhatikan area ini, apakah nanti ternyata di area ini asing mengguyur dari barang-barang atau dari akumulasi yang sudah dilakukannya selama 1 bulan terakhir. Oke, jadi di sini kita bisa pertimbangkan tadi ya, ketika menyentuh area 4.800 sampai 4.840 apakah yang terjadi. Kalau dia reject ya udah kita bisa keluar dulu, mewanti-wanti ternyata fase ini ya, fase distribusinya di sini.
Oke, selanjutnya kita akan lihat saham Inco. Inco kemarin diakumulasi sebanyak 72 miliar total transaksi asing, dan di sini sama saya ambil periode dari bulan Maret tanggal 1. Dan bisa kita lihat di sini penjualan asing itu cuma 1, 2, 3, 4 ya. Bisa dibilang ini saham ini favorit juga ya. Jadi dalam dalam waktu 1 bulan dia cuma jualan sebanyak 4 kali, dan bisa dibilang juga ya jumlahnya ada 2 yang fantastis ya. Di sini ada di tanggal 2 Maret dia jualan 32 miliar, dan di tanggal 8 Maret dia jual sebanyak 52 miliar, dan selainnya cuman kecil-kecil ya, 7 miliar dan 3 miliar, dan selanjutnya dia akumulasi banyak ya di sini. Dan kemarin bisa kita lihat lumayan besar juga ya, kemarin Inco diambil sebanyak 72 miliar ya di tanggal 1 April. Coba kita lihat dari technical analisisnya. Oke, kalau dari technical analisisnya ternyata dia juga sudah mendekati area resisten sebelumnya ya, di mana di sini ada area rejection dan kemudian di sini ada juga area rejection ya. Oke, dan di sini juga harga 7.500 ini saya lihat dulu, saya lupa itu apa. Oke, berarti 7.800 itu adalah area support dan resisten sebelumnya ya di sini. Oke. Coba kita lihat, berarti kalau sekarang posisinya nanggung ya, berarti nanggung. Kalau secara trennya sendiri emang saham ini baru aja terbentuk pola uptrend ya, dimana di sini terbentuk golden cross, di sini garis MA 50 memotong garis MA 200-nya. Akan tetapi dia sekarang sudah mendekati area rejection sebelumnya. Ketika di sini juga menyentuh area ini, menuju harga 7.050 dan kemudian turun. Jadi kalau kita lihat dari risk reward sendiri di sini, dan kita cut lossnya di sini di bawah garis MA 50-nya sekalian itu sudah sekitar 22% ya. Oke, jadi kalau untuk saran saya, kalau yang belum punya untuk saham Inco ini jangan masuk dulu ya, karena kalau di sini nanti ternyata asing ini kan akumulasi terus menerus, dan di sini juga bisa kita lihat dari tanggal 15 Maret aja dia nggak ada jualan sama sekali ya, dia ambil banyak ya, 49 miliar, 9 miliar, 10 miliar, dan di sini bisa kita lihat ada 106 miliar, 124 miliar. Nah, jangan-jangan nanti ternyata ketika kita masuk sini malah asing itu jualan ya, guyuran, dimana coba kalau kita lihat dari ini ya, tanggal 8 Maret ketika asing jualan apa yang terjadi? Nah, di sini seperti ini ya. Di sini adalah asing jualan ya kemarin di 8 Maret di candle yang ini. Ini tanggal 8 ya. Lihat yang hitamnya bergerak ini. Ini adalah tanggal 8 Maret ya. Coba kita lihat dari asingnya sendiri, ketika tanggal 8 Maret dia jualan sebanyak 52,85 miliar. Nah, berarti di sini adalah wilayah yang kita wanti-wanti ya, kita awasi. Nah, dimana di sini bisa kita lihat asing udah akumulasi cukup banyak. Jangan-jangan ketika kita masuk di sini asing malah distribusi dan kita masuk di harga, misal di harga closing kemarin di harga 6.900, dan ternyata dia jatuh ya, dia turun terus, dan seumpama kita harus cut loss, di mana di sini saya kasih batasan cut lossnya, ini saya hapus saja karena sudah lewat, di harga 5.550, di mana ini adalah area resisten sebelumnya ya, di bawah area situ. Dan situ juga saya paskan di sini di bawah garis MA 50 itu sekitar udah 22,83%. Itu udah sangat lebar ya, dimana kalau kita masuk di sini, ternyata dia turun ya, asing jualan ya, besok asing jualan, dan kemudian sampai di area sini ternyata di atas harga 5.550 ini, dan dia jebol, dan MA 50 juga dia jebol, dan terpaksa kita harus cut loss. Itu kita harus kehilangan 22,83% ya. Jadi untuk saran saya, jangan masuk dulu di saham Inco untuk saat ini ya, agak-agak rawan. Tapi kita tunggu aja, lihat actionnya di harga ini ya, di harga 7.050 ini, apa yang terjadi. Nanti kalau ternyata dia mental ke bawah, ya udah kita tunggu aja di bawah sini, dimana ini ada area sebelumnya, di area resisten sebelumnya di harga 5.550, atau kita ambil di atasnya misal di harga 5.600. Dan di sini juga ada garis MA 50-nya yang kemungkinan bisa menahan pergerakan turunnya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ternyata dia di area 7.050 ini, kita bisa
kita bisa lihat aja kalau dia reject, kita bisa jemput aja, kita sabar, jangan masuk dulu, jangan paksakan masuk dulu apapun itu. Ketika dia ada sentimen, ketika ada apa ya, ada berita bagus. Tapi kalau secara teknikal ya seperti ini, saran saya jangan masuk sekarang dulu, jangan masuk dulu, karena bisa aja berita sentimen, berita-berita yang positif itu adalah pesanannya bandar juga ya, pesanan udah ada kerjasamanya. Jadi biar retail-retail pada masuk karena oh ini beritanya positif. Secara teknikalnya seperti ini, bisa aja ketika kita masuk dan kemudian reject. Oke. Jadi seperti itu ya, kalau dia di area 7050 ini dia reject, kita bisa ambil, tunggu di bawah sini, jemput di harga 5.600-an, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, dan juga dimana ini adalah area pantulan sebelumnya juga ya di sini. Oke, di sini saya buat ini aja ya. Ya mungkin nggak usah gitu aja. Oke, itu adalah kemungkinan pertama ya. Tapi ternyata nanti dia ketika di harga 7050 ini dia nggak reject, kita ternyata dia malah ngegas naik ke atas. Ya udah, kita bisa ambil buy on breakout di atas ini. Misal di harga 7100 kita masuk dengan resisten kita di support resisten sebelumnya di sini di harga 7800 ya di sini ya. Tadi kan di atas sana kita, di sebelah sana kita tadi udah lihat ya, itu adalah area support resisten sebelumnya. Misal kita masuk di harga 7100 dengan cut loss kita di sini 1 tick atau 2 tick aja di bawah area sini. Dimana kalau ternyata dia breakout dan kemudian dia kembali turun lagi ke bawah, berarti ya udah, berarti dia akan kembali ke area sini. Jadi kita amankan dulu aja, kita jual rugi aja dulu 1%, 1,76%, dimana cut loss kita di harga 6975. Kalau kita masuk di harga 7100 ya, kita keluar aja dulu. Kita tunggu lagi dia di sini. Kalau dia kembali ke arah sini, kita akan ambil lagi tentunya dengan pantulan ya, seperti candle ini. Ketika dia turun, kemudian terbentuk pola inverted hammer, kemudian dia naik, dan kemudian walaupun masih merah tapi masih tertahan di atas area ini ya. Dan kemudian dia naik sampai ke area sini. Berarti kalau bisa kita lihat sendiri, saham Inco ini dia dari sini kalau misalnya kita ambil di harga inverted hammernya ini sampai di sini, berarti dia sudah naik sekitar 26% ya untuk saham Inco. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita lihat dari saham Inco ini dari price action-nya sendiri di harga 7050 ini seperti apa di area resisten ini. Kalau dia mental, kita tunggu aja di bawah sini dia di area support 5550. Tapi kalau ternyata dia nggak naik, kita bisa nggak turun, kita bisa buy on breakout ketika dia breakout area 7050 ini, dengan harapan kita resisten kita adalah di harga 7800 ya untuk saham Inco ini. Oke, seperti itu untuk saham Inco. Kalau kita lihat dari RSI-nya, dia juga sudah di atas ya, sudah di atas area 70. Jadi bisa aja dia masih lanjut ke atas seperti resisten sebelumnya di sini. Kalau resisten sebelumnya di sini juga dia di sini ya, di harganya ini di sini, dan dia kemudian mental ya. Oke, kita lihat nanti kalau dari RSI-nya juga sudah bisa bilang sudah mahal ya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat saham EMTK. Kita lihat dari dari transaksi asing dulu ya. Wow, MTK ini clear ya, dari tanggal 1 Maret sampai 1 April dia kemarin nggak ada sama sekali dijual asing, malah diakumulasi terus ya. Dari mulai 1 Maret ini saya buat satu bulan aja ya, tinggal lihat ke belakangnya dulu. Di sini bisa kita lihat transaksi asing itu rata-rata miliaran semua ya untuk dia membeli saham MTK ini. Coba langsung aja kita lihat untuk saham MTK ini. Dari mulai 1 Maret itu berarti di candle yang ini ya, candle hijau ini, tanggal 1 Maret dia naik 6,76% ya, dimana asing mulai akumulasi. Dan di sini di tanggal 8 Maret itu dia bisa dibilang ARB ya, 8 Maret. Tapi kalau kita lihat 8 Maret itu asing malah akumulasi sebanyak 37,15 miliar ya. Oke, berarti asing cukup kuat. Nah di sini juga sama seperti posisinya, berarti sama seperti saham Inco tadi ya, saham Inco tadi, dimana dia juga sudah mendekati area rejection sebelumnya ya. Di sini adalah area resistance sebelumnya, adalah area resistance sebelumnya, dan kemudian ketika menyentuh area resistance ini dan kemudian dia kembali reject lagi, dan di sini berarti dia sudah mendekati area ini ya, Jadi untuk kalian yang belum punya saham ini agak-agak rawan ya, dimana kalau saya lihat hitungkan risk rewardnya di sini, misal di harga 2460 ya ketika kita masuk di harga closingnya kemarin tanggal hari Jumat kemarin, dan resisten kita di sini di harga 2500
550, dimana itu ekor terakhir, ekor tertingginya kemarin ya di candle doji ini. Dan kemudian sebelum itu adalah fase sebelum rejectnya di harga 2550 dengan cut loss kita di bawah sini, dimana ini adalah area support dan resisten sebelumnya dan juga di bawah garis MA50 dan MA200 nya. Berarti di situ sudah sekitar 18,29% sendiri ya kalau ternyata dia turun. Iya, kalau turunnya ternyata dia masih mental lagi di atas area, tapi kalau ternyata dia turun dan ngejebol area ini, kita harus merelakan sekitar 18,29% ya, dimana kalau kita lihat sendiri asing sendiri dari awal bulan dia udah akumulasi terus menerusnya. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti ketika di sini mendekati area sini atau menyentuh atau masuk ke dalam area sini, dimana itu adalah harga 2490 sampai 2550 ini di kota ini, di area ini, dan asing langsung jualan. Oke, jadi untuk kita antisipasi itu, kita untuk yang kalian yang belum punya jangan masuk dulu di saham, hilang, jangan masuk dulu saham MTK ini, tapi kita tunggu aja sama seperti info sebelumnya, kita tunggu di area sini apakah dia reject. Kalau reject kita bisa tunggu aja, jemput aja dia di bawah sini, di area-area sini. Misal di sini saya klik ini biar muncul harganya ya. Jadi fokus di yang warna biru ini adalah areanya ini ya. Misal di harga 2030 batas bawahnya, dan di harga 2100 itu adalah batas atasnya. Oke, jadi kita bisa beli aja di area-area itu atau di atas harga 2100-an ya. Misal dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Misal di sini di harga 2010 di bawah area ini dan di bawah garis MA50-nya, dengan resisten kita sama seperti sebelumnya. Di sini batasan kita di harga 2550 dengan tingkat cut loss kita kalau kita masuk di harga misal 2000 di harga 2100, dan cut loss kita di harga 2010 dan resisten kita di harga 2550 dengan persentase cut loss 4,29% dan resisten kita 21,43%. Seperti itu ya untuk saham MTK ini. Jadi jangan masuk sekarang, agak rawan. Itu adalah sama seperti sebelumnya, itu adalah pilihan pertama. Kalau di sini dia reject, kita bisa jemput di bawah sini. Tapi pilihan keduanya, kalau ternyata dia breakout dari area sini, di sini batasnya saya buatkan di harga 2550 ya. Ternyata dia nanti breakout dengan closing bertahan kuat di area sini, misal di harga 2560, kita bisa ambil dengan buy on breakout ya. Dan cut loss kita misal satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 2460, dengan resisten kita selanjutnya ada di sini di harga 2880, dimana itu adalah area resisten juga sebelumnya di sini ketika terbentuk pola double top di sini. Dan kemudian kita menjadikan itu menjadi acuan resisten kita, jadi di sekitar 2880 dengan persentase cut loss-nya 3,91% di harga 2460 dan resisten kita 12,50% ya. Oke, berarti itu adalah pilihan keduanya ya. Jadi untuk saat ini berarti sangat-sangat nanggung untuk saham MTK ini, dimana kita masih sangat-sangat rawan ketika ternyata nanti asing jualan ya, dimana dia dari awal bulan sendiri sudah akumulasi dari mulai tanggal 1 Maret ya di sini. Oke, dan di sini juga dia ambil banyak ketika tanggal 8 Maret ketika ARB ini ya. Oke, jadi di sini adalah posisi rejection seperti sebelumnya, agak-agak rawan. Jadi kita bisa tunggu aja ketika dia di sini di area ini dia turun, ya udah kita jemput aja di bawah sini. Tapi kalau ternyata dia nggak turun, kita bisa buy on breakout ketika dia berhasil menembus area resisten ini. Oke, seperti itu ya untuk MTK. Selanjutnya kita akan lihat saham Adro. Oke, Adro ini bisa dibilang cukup rata ya, dimana dia ada akumulasi, ada distribusi, bahkan ada distribusi terus menerus ya di sini dari tanggal 17 sampai 23 coba. Tanggal 17. Oke, di sini candle merah ini sampai tanggal 23. Oke, di sini ya. Saya besarkan dulu di sini. Di sini ya, di candle merah ini 17 sampai tanggal 23. Berarti di sini candle tanggal 17-nya merah, tanggal 18-nya merah, tanggal 21 merah, tanggal 22 hijau, tanggal 23 merah ya, dimana ini adalah fase distribusinya asing kemarin ya, distribusi asing, dan kemudian sampai ke area resisten ini di harga 2900 ini dia kembali turun ya. Oke, bisa kita lihat di sini dimana harga 2900 itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Saya lihatkan aja biar tahu. Jadi bukan semena-mena itu adalah saya taruh di situ ada garis
ada harga 2900 itu adalah garis tanpa ada sebab akibat sama sekali ya di sini. Oke, di sini adalah area resisten ya di harga 2900 ini. Berarti di situ kemarin dia sempat istilahnya sempat di breakdown ke bawah, dan di sini menjadi area resistennya. Bisa kita lihat di sini. Di sini ekornya hanya menyentuh aja dan kemudian kembali reject ke bawah. Coba kita lihat di sini kemarin juga asing borong sebanyak 51,81 miliar ya di akhir April kemarin. Di akhir April, di tanggal 1 April kemarin 51,81 miliar di sini, dan dia naik 4,46% ya. Berarti di sini coba kita lihat untuk risk rewardnya seperti apa. Di sini resisten yang pertama bisa kita pertimbangkan ada di harga 2900, di mana itu adalah resisten sebelumnya, dan cut loss kita di bawah sini sekalian, di satu tick di bawah area garis, di bawah garis MA50 nya, dan di bawah area sini, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya di sini. Oke, jadi sekitar bisa dibilang kurang bagus juga ya, di mana cut loss kita lebih besar dibandingkan dengan area resisten kita. Dan kalaupun dia ternyata di sini mental sampai di harga 2900 ini dia mental ke bawah, tapi kalau kita masih bisa cepat ya, masih bisa cepat, dimana kita ambil misal di harga 2810, dimana itu adalah harga closingnya kemarin, dan kemudian dia naik 3% sampai menyentuh harga 2400, kita langsung jual, atau kita sudah pasang istilahnya automatic order, kita pasang trailing stop. Jadi kalau dia turun dari harga 2900 misal dia menyentuh dan naik ya, dan naik di harga dan kemudian turun di harga 2880, kita pasang automatic order. Kalau dia menyentuh harga 2880 kita akan jual kan. Seperti jadi otomatis ya, ketika dia menyentuh 2880 dia akan terjual, mengantisipasi untuk mengamankan profit yang udah kita dapat ya ketika dia sudah menyentuh harga 2900 nya ini. Dengan itu untuk berjaga-jaga ketika ternyata dia sampai di harga 2900 ini dia berhasil closingnya bertahan di atas area sini. Jadi kalau dia berhasil closingnya di atas harga 2900 berarti dia sudah breakout ya, sudah breakout. Dengan harapan kita dia akan sampai ke resisten selanjutnya di harga 3270 ini, dimana itu adalah area resisten tertinggi terdekatnya selanjutnya setelah area ini ya. Oke, jadi kalau kita masuk di harga 2810, ada kemungkinan kalau dia nge-breakout harga 2900 ini, nge-breakout harga 2900 ini, dia akan sampai ke harga 3270, dimana persentasinya adalah 16,37%. Dan cut loss kita di harga 2390 sekitar 14,95%. Jadi seperti itu ya untuk Adaro ini ya. Jadi untuk kalian yang mau masuk sekarang harus istilahnya harus cepat ya, harus cepat ketika ketika harga sudah menyentuh harga. Nanti ketika kita masuk di harga closing kemarin Jumat ya, di harga 2810, kita harus pantau ketat ketika dia menyentuh harga 2900. Kalau dia ternyata berhasil breakout, kita bisa hold, tapi ternyata kalau dia reject, kita bisa cepat-cepat jual, mengamankan profit yang udah kita dapat sekitar 3%-an ya, 3%. Karena kalau dia ternyata reject lanjut turun terus dan ternyata sampai di area sini, dimana ini adalah area resisten dan ada garis MA50 nya ini, dan ternyata ini dijebol juga, jadi kita harus rela kehilangan sekitar hampir 15% ya. Oke, jadi seperti itu. Tapi ternyata kalau mau amannya kita tunggu aja dia sampai sini, apakah yang terjadi, apakah dia reject. Kalau reject ya udah kita tunggu aja di area sini, misal di harga 2480, dengan cut loss kita masih sama di harga 2390, dengan persentase cut loss kita 3,63%, dengan resisten kita di harga terdekatnya di harga 2900 ya, dengan persentase 16,94%. Dan kemungkinan kedua, kalau dia ternyata nggak reject, kita bisa buy on breakout di atas ini. Misal di atas harga 2910 ya, misal dia closingnya breakout dan kita ambil buy on breakout di harga 2910, dengan resisten harapan kita bisa di sini di harga 3270, dengan itu adalah area resisten sebelumnya, dengan presentasinya 12,37%, dengan cut loss kita 1,72% di harga 2860. Oke, seperti itu. Berarti area 2900 ini adalah area yang bisa kita pertimbangkan ya, apakah di sini dia kembali reject ke bawah ataukah dia nge-breakout untuk saham Adaro ini. Kalau dari sini sendiri dia baru aja istilahnya retest ya, baru aja turun dan kemudian sempat ngejebol area 50. Kemudian dia kembali mantul lagi ke atas dan sudah memotong garis kuningnya ini. Jadi sudah terbentuk pola, bisa dibilang hampir terbentuk pola golden cross ya untuk dari RSI sendiri. Tapi kalau secara jangka panjangnya, selagi candle-candle masih berada di atas garis MA50 nya, berarti trennya masih bullish kuat ya. Oke, selanjutnya setelah Adaro kita akan lihat saham TINS. Oke, TINS kemarin kalau bisa kita lihat dari transaksi dari 1 Maret ya, dari 1 Maret
1 Maret sampai tanggal 2 Maret itu ada distribusi, dan kemudian lanjut distribusi tanggal 7 Maret sampai tanggal 14 Maret, dan ada distribusi lagi tanggal 16 Maret, dan selanjutnya dari mulai 17 Maret sampai tanggal 1 April dia akumulasi terus-menerus ya. Dan kemarin dia puncaknya dia akumulasi tanggal 1 Aprilnya dia akumulasi sebanyak 44 miliar. Coba kita lihat dari chartnya. Oke, TINS ternyata dari saham-saham tadi banyak yang sudah mendekati area rejection semua ya. Di mana ini TINS sendiri ini saya hapus saja karena sudah lewat. Ini saya hapus, ini juga saya hapus. Oke, ternyata kalau dari chartnya sendiri di sini ada area resisten ya. Bisa kita lihat di sini. Sini area, aduh, saya kunci dulu. Di sini area resisten di mana ini adalah harga 1925 batas atasnya, dan batas bawahnya 1915. Nah, di sini bisa terlihat di sini resisten. Di sini juga resisten dan kemudian reject ya. Dari sini sekarang dia juga sudah berada di area atau mendekati area resisten ya. Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Ini kalau dari trennya sendiri dia udah terbentuk pola golden cross ya, di mana garis MA50 sudah memotong garis MA200-nya. Coba kita lihat dari sini apakah ini ada. Ini saya buat juga area di sini aja ya. Oke, berarti ini adalah area selanjutnya. Misal seperti ini, saya kunci aja dulu. Oh, saya panjangkan aja dulu ya. Oke, dimana ini adalah area resisten sebelumnya di sini di harga 1770 sampai harga bawahnya adalah 1750. Nah, sekarang coba kalau kita dilihat dari risk rewardnya, misal kita masuk di sini di harga 1880 dengan cut loss kita di bawah sini, dan resisten kita terdekatnya di sini. Oke, berarti kalau dilihat dari risk rewardnya sendiri masih belum oke ya, masih belum oke, dimana tingkat cut loss kita lebih besar dibandingkan dengan tingkat resisten kita, dan ini juga agak rawan ya, agak rawan dimana ada kemungkinan di sini di saham TINS ini asing akan mulai distribusi ya, dimana dia sudah cukup punya banyak ya di saham TINS ini dan mulai akumulasi dari tanggal 17 Maret ya. 17 Maret. Jadi kalau amannya sama seperti saham-saham sebelumnya, kita lihat aja di area sini, di mana area rejection ini di harga 1915 sampai 1925 apakah yang terjadi ya. Nanti kalau seumpama dia reject dan turun, kita bisa jemput aja di bawah area sini, dimana ini adalah area resisten, dan kemudian sebelumnya ada area pantulan di sini ketika candle sudah mulai di sini di breakout dan kemudian dia retest di area sini. Oke, jadi kita bisa jemput aja di area sini. Misal di sini kita ketika dia reject, kita bisa tunggu di sini di harga 1775 dan cut loss 1 tick aja di bawah area sini, misal di harga 1745 ya, dengan resisten kita sama seperti sebelumnya di area ini, misal di harga 1920 dengan persentasi 8,17% dan cut loss cuma 1,69%. Itu adalah pilihan pertama ya. Jadi kita lihat di area sini apakah dia reject, dan kalau dia reject kita tunggu aja di bawah sini. Misal kita nawar di area sini, misal di seperti ini ya. Kemarin di sini di candle 30 Maret itu ekornya atau harga terendahnya adalah di harga 1780 ya di sini. Mencut harga 1780 dan kemudian naik lagi. Dan kemudian kalau dia ternyata nggak reject ya di area sini, dia breakout, malahan kita bisa ambil buy on breakout di atas area sini, misal di harga 1930 ya, dan kita resisten kita di area sini di harga 2180. Itu dimana ini adalah area, bisa dibilang area support dan resisten sebelumnya di sini, dimana sempat menyentuh area ini dan kembali reject ya. Oke, di sini adalah area resistennya. Dan di sini sempat menjadi area pantulan juga ya, ketika di sini di breakout dan kemudian dia mantul di sini dan naik sampai ke area resisten selanjutnya. Oke, berarti kalau kita buy on breakout, misal kita beli di harga 1930 ya, di harga 1930. Harapan kita dia bisa sampai ke area sini, ke harga 2180-an ya. Jadi sekitar 12,95% untuk wilayah take profit kita kalau kita buy on breakout. Jadi seperti itu ya untuk saham TINS ini.
kita bisa awasi aja di area sini, apakah dia di area sini nanti mental atau mental itu bisa bilang reject ya, apakah dia turun. Kalau turun ya udah kita bisa tunggu aja di area sini di harga 1770 sampai 1750 ya. Nah, ditunggu di area sini, tapi kalau ternyata 1750 ini dijebol juga, kita bisa tunggu di area sini selanjutnya ya. Dimana ini adalah area resisten dan support sebelumnya, dan sini juga area retest untuk jadi support sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau dia reject kita bisa tunggu di dua area sini. Kalau di sini dia bertahan kita bisa ambil. Tapi kalau ternyata di area sini ditembus juga kita bisa ambil di area sini. Kalau saya bilang di sini, kalian fokus di sini ya, di harga-harga ini ya. Ketika saya klik di sini maka akan muncul warna biru seperti ini, maka ini adalah rank harganya ya. Oke, di sini saya klik, di sini muncul rank harganya juga. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau dia reject di sini kita bisa tunggu di area sini dan area sini. Tetapi kalau ternyata dia breakout, kita bisa buy on breakout di atas area sini. Misal di atas harga 1925, di atas harga 1925 adalah 1930 untuk saham TENS ini. Oke, kalau dilihat di sini juga sudah bisa dibilang, katakan kalau dari RSI-nya sudah mahal ya, sudah menyentuh area 70, tapi masih ada kemungkinan dia akan masih menyentuh area 80 ya, dimana di sini ada area resisten juga sebelumnya. Ketika sampai area 80 dan kemudian baru kembali reject, apakah di sini akan menyentuh area 80. Tapi kalau kita lihat, kalau dia menyentuh area 80 juga dia akan sampai di area sini ya, di area sini. Dan kemudian apa yang terjadi, apakah dia breakout ataukah kembali mental ke bawah untuk saham TENS, dimana kalau dari transaksi asing sendiri sudah sangat-sangat rawan ya di sini. Coba kalau kita lihat dari 7 Maret sampai tanggal 14 Maret, coba 7 Maret sampai 14 Maret. Ya, 7 Maret itu di sini ya, di candle hijau ini. 7 Maret di sini asing tuh udah jualan ya, 7 Maret sampai 14 Maret. Sampai 14 Maret berarti dari sini, dari candle ini sampai candle yang ini, yang merah ini, berarti asing jualan ya, asing guyuran. Nah, jadi di sini kita harus wanti-wanti, kita harus waspada apakah di sini asing akan jualan lagi seperti sebelumnya atau enggak ya di sini. Oke, karena di fase ini kemarin asing jualan ya di sini. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham yang dibeli asing lagi kemarin, minggu kemarin ya, saham UNTR. Kita lihat kemarin untuk transaksi asing tanggal 1 April itu dia borong sebanyak 35 miliar ya, 35 miliar. Kalau bisa kita lihat dari saham UNTR ini bisa dibilang rata ya, dia ada distribusi, ada akumulasi lagi, distribusi dan akumulasi dan distribusi, dan bisa dibilang kalau bisa kita lihat distribusinya lebih kecil dibandingkan dengan akumulasinya ya di sini. Oke, kalau kita lihat aja dari ininya, dari chartnya saham UNTR. Oke, berarti ini kalau dari UNTR ini sendiri ternyata gapnya udah ditutup ya, udah ditutup. Jadi kemarin saya buatkan area gap di sini, harapan saya ketika sampai di sini dia kembali mantul ya, ternyata di sini dia malah nutup gap. Jadi akhirnya ya ini tidak jadi area support ya, gapnya ini saya hapus aja. Oke, berarti sudah tertutup gapnya. Yang di sini sebelumnya ada gap, di sini sudah tertutup. Berarti sekarang kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, sekarang dia berada di tengah-tengah ya. Cut loss kita di sini dan resisten kita di sini. Oke, berarti bisa dibilang satu tick aja. Ini kita maksimalkan di sini. Berarti bisa dibilang ini dari risk rewardnya sendiri bisa dibilang 1:1 ya, karena sekarang berada di tengah-tengah. Jadi kalau kita yang mau masuk di saham UNTR ini agak rawan ya, agak rawan. Jadi dimana dia sedang berada di area tengah-tengah, dimana ini adalah area, di sini adalah area supportnya, dimana ini adalah area resisten, dan di sini juga ada pantulan support, di sini juga ada pantulan retest sebelumnya untuk menjadi area supportnya. Jadi kalau kita harus cut loss, kita cut lossnya di bawah area sini. Ini adalah harganya di rank harga 24.200 dan 24.700 ya. Jadi kalau dia bergerak turun dari harga 24.200, kita bisa keluar dulu, kita bisa cut loss dulu, dimana ini adalah area resisten dan pantulan atau area rejection sebelumnya di sini.
Dan di sini juga ada pantulan area supportnya. Nanti kalau kita masuk sekarang, kita bisa lihat di sini adalah area resisten, dan di sini juga adalah area resistennya. Ada dua pantulan, ada area rejection di sini. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri bisa dibilang 1:1 ya. Jadi tapi itu terserah ya. Kalau dilihat dari cut lossnya sendiri di sini masih istilahnya masih di bawah 10%, masih di bawah 10%, dan kalau resistennya sendiri masih di atas 5%, bisa dibilang masih banyak ya. Ketika dia naik ya kita masih punya keuntungan sekitar hampir 7% ya, masih lumayan sebenarnya. Tapi kalau ternyata dia turun pun sebenarnya masih di bawah 10%, jadi ya masih aman juga sebenarnya. Tapi itu terserah ya, itu pilihan kalian. Kalau emang mau masuk ya kalian harus tahu batasan resikonya, dan bisa dibilang 50-50 ya, 50-50 untuk cut loss dan area take profit kita. Tapi kalau mau amannya lagi kita tunggu aja di bawah area sini untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah resisten kita. Dimana kalau misal kita ambil di harga 24.725 misalnya, cut loss kita sekitar masih sama harganya 24.100 ya, sekitar 2,53%, dengan resisten kita sama seperti sebelumnya 27.725 dengan persentasenya 12,13%, seperti itu ya. Tapi ternyata kalau dia ternyata nggak turun, jadi ternyata kita nggak memutuskan, oh saya nggak mau masuk lah, karena ini kan perbandingannya 50-50 ya. Jadi kalau dia naik ya dapat sekian, kalau turun ya hampir sama dapat sekian, cut lossnya sekian juga. Kalau kita nggak mau ambil resiko itu, kita tunggu di area sini, misal di area bawah, area supportnya. Tapi ternyata dia nggak turun, ya udah kita tunggu aja di atas sini. Jadi gampang ya. Jadi kalau saham itu kalau dia masih di posisi yang nanggung, ya udah kita tunggu turun aja. Kalau dia nggak turun, ya udah kita tunggu breakout aja, selesai. Jadi itulah yang namanya di saham ini kita istilahnya cuman butuh sabar aja, sabar menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Jangan istilahnya seperti orang yang gegabah ya, oh ini saham ini bagus nih, gini langsung masuk, nggak taunya harganya ambrol turun dan harus cut loss. Minimal kalaupun nggak cut loss, ternyata dia ketika kita ambil di sini di harga closingnya kemarin, ternyata dia turun di sini dan sampai berbulan-bulan ternyata nggak naik-naik ya, dan akhirnya harus cut loss seperti itu. Jadi kan sayang ya uang kita. Jadi misal selama sebulan itu dia nggak naik, maksudnya harapan kita dia bisa sampai ke sini, ternyata nggak naik, malah masih, dan kita masih minus terus. BEP aja lama ya misal bergerak seperti ini. Misal ini saya buatkan contoh seperti ini. Misal kita masuk di harga ini, saya buatkan garis aja di harga 25.925, kita masuk di sini. Ternyata harganya turun seperti ini ya. Nah seperti ini. Tapi kita memang belum cut loss ya, tapi dia bergerak seperti ini terus. Nah seperti ini misal. Dan ini memakan waktu sekitar berapa bulan ini? Sekitar 101 bar atau sekitar 148 hari. 148 hari itu berarti lebih dari 3 bulan ya, atau malah dibilang 4 bulan. Atau malah 5 bulan. Nah, kali hitungan sendiri ya. Oke, bisa ya 5 bulan ya, karena 30 kali 5 itu ya 30 kali 5 itu 150 ya, bener loh, salah ya, nanti saya dibenerin lagi takutnya. Kayak kemarin 100 kali 100 saya bilang 1000, saya bilang 10.000 ternyata 100. Ternyata berapa kemarin? Coba saya hitung aja manual pakai kalkulator. Jadi 30 kali 15 itu, astagfirullahaladzim, salah lagi ternyata. Berarti 148 hari itu berapa ya? 148 dibagi 30, berarti sekitar 5 bulan ya. Tuh sama nih. Terserah lah pokoknya itu ya. Yang penting kalau ternyata dia turun seperti ini, dan kemudian dia bergerak sideways seperti ini, dan jadi kita minimal aja untuk sampai BEP aja kita membutuhkan waktu sekitar berapa ya? Sekitar 148 hari ya di sini, 148 hari. Dan ternyata harga endingnya minimal nggak sampai ke BEP kita, malah turun, kita harus cut loss. Jadi kita udah kehilangan sekitar 148 hari. Kita 148 hari modal kita di sini, bertahan di sini, tapi ternyata malah endingnya cut loss, kan sayang ya kan. Jadi itulah karena kita gegabah, karena kita nggak mau sabar, nggak mau nunggu dia sampai turun ke bawah sini, kita maksakan masuk di sini. Ternyata dia bergerak sideways terus menerus di sini, bahkan di bawah
di bawah harga ketika dia masuk. Jadi untuk minimal untuk dapat BEP aja kita belum tersentuh gitu ya ke area sini, dan ternyata kita harus cut loss. Jadi seperti itulah di saham ini kita hanya perlu sabar aja ya dengan simulasi yang saya berikan tadi. Jadi sabar aja kalau dia di posisi seperti ini, ya udah, karena ini nanggung kita tunggu aja dia murah sekalian di bawah di mana area supportnya, atau kita tunggu dia mahal sekalian di mana dia sudah nge-breakout area termahalnya, seperti itu, termahal terdekatnya. Oke, jadi misal kita masuk di harga 27.825 dengan cut loss kita satu tick aja di harga 27.200, misal kita kalau kita buy on breakout, dan resisten kita di sini ya di harga 31.050, di mana itu adalah area support sebelumnya di sini. Oke, seperti itu ya. Di sini bisa kita lihat ada area support, pantulan support di sini. Jadi itulah area resisten yang bisa kita pertimbangkan kalau kita buy on breakout. Jadi di sini bisa kalian pause dulu video ini dan kalian buat garis area support resisten seperti ini, dan jangan salahkan saya lagi ya, karena saya bilang di sini dan kalian nggak bisa mengikutin. Ini ya seperti itu ya. Jadi kalian juga harus ada effort ya, jangan mengharapkan sesuatu kemudahan aja. Jadi saya harapkan kalian dari video ini kalian mendapatkan edukasi juga ya. Jadi bukan cuman mendapatkan instannya aja, kalian juga harus tahu area-area ini sebenarnya di mana. Jadi kalian bisa pause video ini, kalian buat area seperti ini dengan menggunakan tools yang ada di sini. Kalian contoh aja ini, dan kemudian kalian tunggu dia di area-area sini yang saya bilang di sini ya. Misal ketika dia di sini, kita tunggu aja dia turun ke bawah sini ya, ke area supportnya ini, dimana itu adalah area resisten dan area pantulan support sebelumnya di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi ada dua pilihan, ada tiga pilihan. Kita bisa masuk sekarang dengan kita tahu perbandingan risk reward kita adalah 1:1 kalau kita masuk sekarang, atau di harga closingnya kemarin, hari closing hari Jumat kemarin, atau kita tunggu dia kembali ke area supportnya sekalian, atau kita tunggu dia breakout sekalian dari saham UNTR ini. Oke, kalau kita lihat sendiri di sini juga, kalau dari RSI-nya dia baru aja mantul dari area 50 ya. Jadi ada kemungkinan dia masih naik ke area resisten ini di harga areanya ini di harga 27.750 sampai 20 terbawahnya 27.400 ya. Itu areanya ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sendiri kemarin asing akumulasi lumayan banyak juga. Ketika sebelumnya coba kita lihat ada tanggal 30 Maret. Tanggal 30 Maret asing itu ada jualan. Oh, ternyata berpengaruh ya ketika asing jualan tanggal 30 Maret di candle ini. Di sini tanggal 30 Maret asing jualan dan harga juga turun ya di sini. Oh, tanggal 28 Maret juga asing jualan ya, 28 Maret. 28 Maret itu di sini 28 sampai ini tanggal berapa sih ya, 28 29 30 28 29 30 28 29 30 berarti di sini di candle ini asing jualan, dan tanggal 29 juga asing jualan, dan 30 asing juga jualan. Jadi ketika asing jualan, UNTR ini berpengaruh ya, harganya langsung ambles turun. Coba kita lihat di sini tanggal 14 Maret juga ada tanggal berapa tadi? Tanggal 14 Maret ya ketika di ARB. Kita cari 14 Maret. Oh, ternyata waktu ARB asing malah akumulasi ya, malah ambil ya. Berarti secara yang jual kemarin berarti ada broker dari domestik ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk saham UNTR ini. Kita bisa masuk sekarang dengan risk rewardnya 1:1, atau kita tunggu di area supportnya ini, atau kita tunggu dia breakout sekali dengan kita bisa menggunakan teknik buy on breakout. Selanjutnya ada saham, kita lihat saham INDF. INDF kemarin dia diakumulasi. Kalau kita lihat sendiri dari tanggal 1 Maret sampai 1 April, INDF ini cuma didistribusikan sebanyak 4 kali ya sama asing di sini. Di sini 15 miliar, 66 miliar, dan kemudian di sini 16 miliar lagi, dan sini 3 miliar, dan kemarin asing akumulasi sebanyak 23 miliar ya untuk saham INDF ini. Coba kita lihat dari chartnya. Oke, dia sekarang sudah bisa dibilang sudah breakout ya dari area sini. Belum ya, ini coba saya paskan dulu. Saya akan buatkan yang sempurnanya di sini, dimana ini sudah benar-benar menyentuh ya di area ini di harga 6.050 ini, benar-benar menyentuh area-area ini, badannya menyentuh. Di sini juga
ada sentuhan ekor, dan di sini juga ada istilahnya ada wilayah supportnya di sini, dan kemudian di sini menjadi area resisten. Oke, berarti sekarang untuk secara teknikalnya saham INDF ini masih tertahan di area support resisten sebelumnya ya di sini. Kalau kita lihat dari dari volumenya juga bisa dibilang ya sudah bagus, sebenarnya sudah bagus. Coba kita lihat, kita masuk misal di harga closingnya kemarin di harga 6050, dan cut loss satu tick aja di bawah area sini dengan resisten kita terdekatnya ada di sini, dimana ini adalah area rejection ya di harga 6200, dan kalau berhasil di breakout juga area itu bisa ada kemungkinan dia akan sampai ke sini ya, ke harga 6325 di area resisten trendline downtrendnya ini ya, dimana sini resisten, di sini juga resisten. Dan kemudian bisa kita lihat kalau dari trennya sendiri, dari trennya sendiri ternyata dia baru aja terbentuk pola dead cross ya, dimana garis MA50 memotong garis MA 200 nya. Oke, jadi bisa kita lihat untuk saham INDF ini sudah mulai ada pembalikan ya, sudah mulai ada pembalikan. Jadi kalau kita masuk sekarang, kita ada sampai ke resisten terdekat kita adalah di harga 4054, di harga 6325. Tentunya karena resisten ini downtrend, lama-kelamaan resisten kita atau wilayah take profit kita akan semakin lama semakin menyempit ya. Yang awalnya kita ambil di harga 6050, kalau ternyata dia nggak langsung naik, jadi awal harusnya kita bisa take profit sekitar 4,55% dengan harga 6325, tapi ternyata karena dia downtrend, lama-kelamaan akan turun ya sini. Jadi sekitar cuman 2,89% seperti itu ya. Kalau untuk saran saya sendiri, saya pribadi nggak akan masuk ke saham ini dulu untuk saat ini, tapi saya akan masuk ketika dia sudah breakout aja sekalian dari area sini, dari area resisten trendline downtrendnya ini, dari sini. Oke, dimana dia sudah membentuk pola uptrendnya ya, jadi dia bisa ada kemungkinan dia akan sampai kembali ke area sini kalau dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini. Karena apa? Kalaupun dia nanti berhasil breakout dari sini, ya sebenarnya kalau masih tektok sih sebenarnya bisa, cuman agak rawan ya, agak rawan kalau kita masuk di sini. Kalau di harga closingnya kemarin, karena itu adalah wilayah ya, masih wilayah, istilahnya bisa dibilang itu masih mendekati atau menempel area resisten ya. Berarti sekarang dia masih berada di area resisten dan dia belum breakout ya. Dan kemudian juga area resisten lagi terdekatnya adalah sangat-sangat dekat ya di sini, dimana ini adalah area rejection sebelumnya. Dan kalaupun area ini masih di breakout dan resisten selanjutnya itu menurun. Jadi agak rawan untuk kita masuk sekarang kalau saya pribadi. Tapi kalau kalian mau yang main cepat, istilah kalian masuk dan kemudian kalian sudah untung 2%, 3%, kalian kabur juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau kalian yang model yang pemain santai atau swing yang santai, saya sarankan kita masuk ketika dia sudah breakout aja dari area resisten trendline downtrend ini, dengan harapan dia akan sampai ke area resisten selanjutnya di area sini. Minimal kalau nggak sampai sana pun bisa di area sini ya di harga 6925, dimana ini adalah area resisten juga sebelumnya. Oke, kalau saya hubungkan dengan pola-pola sebelumnya, mungkin ada area support juga di sini ya. Coba saya buat dulu. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau dia breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini, minimal dia bisa sampai ke area sini, dimana area ini adalah area support dan resisten sebelumnya ya. Ke area sini adalah harga 7.000 ya, maksimal harga 7.000. Oke, seperti itu ya untuk saham INDF ini. Karena kalau dari asing sendiri sebenarnya kemarin akumulasi juga cuma lumayan banyak ya, Cuman kalau untuk kalian yang pemain yang agresif bisa karena kalau kalian bisa memantau market dengan full, atau bisa memantau market dengan istilahnya dengan ketat, ya bisa ambil saham ini. Karena kalau kita masuk di sini juga dengan cut loss kita cuma sedikit ya, di harga 5.975 sekitar 1%, dan resisten kita terdekat pertamanya ada di harga 6.200 dengan 2,48%. Jadi kalau kalian yang bisa main cepat ya silahkan, untung 2%, kalian kabur ya nggak masalah juga. Tapi kalau kalian yang bisa beli dan habis itu nggak bisa mantau selanjutnya seperti apa, ya udah kita amannya kita tunggu aja dari pola yang bagus kalian, dari pola INDF ini ketika dia sudah breakout dari resisten
trendline downtrendnya ini. Nah, kalaupun nanti seumpama dia nge-breakdown lagi atau ketika di area sini di harga 6050 ini dia kembali reject, ya udah kita jemput aja di bawah sini sekalian. Ya, seperti sebelumnya, pola sebelumnya ketika dia sampai ke sini dan kemudian dia reject lagi, kita ambil aja ketika dia tunggu jemput di area sini, misal di harga 5750 kita masuk dengan cut loss kita 1 tick di bawah area sini, di bawah area support ini sekalian ya, di bawah support trendline uptrendnya ini. Ini adalah support mayornya. Oke, di sini resisten dan di breakout ya resistennya. Kemudian di sini jadi area support, di sini area support ya. Oke, jadi itu sekalian kalau kita masuk, kita jemput di bawah sini ketika dia reject. Ketika dia reject, kita jemput aja di sini di harga 5750 dengan cut loss kita di harga 5650 dengan resisten kita sama seperti sebelumnya, misal di harga 6050 dengan persentase 5,22% kalau take profitnya, kalau cut lossnya 1,74%. Seperti itu ya untuk saham INDF ini. Dan di sini juga bisa kita lihat dari RSI sendiri dia tertahan ya, masih sudah sampai ke resisten 50, area 50 bisa aja dia kembali mental ke bawah kalau dari RSI-nya. Jadi sama seperti posisinya di sini dia sampai resisten dan RSI-nya juga dia sampai resisten juga. Oke, seperti itu untuk saham INDF. Selanjutnya kita akan lihat saham terakhir yang diakumulasi asing kemarin adalah saham ACES. Oke, ACES bisa dibilang ini kebalikan dari saham-saham sebelumnya, di mana ACES ini sendiri diakumulasinya dalam 1 bulan terakhir itu cuman sedikit ya, cuman 1, 2, 3, 4, 5. Berarti selainnya dia distribusi terus menerus ya. Dan kabar baiknya setelah dia distribusi terus menerus, di sini ACES sudah mulai akumulasi lagi ya di tanggal 31 Maret dan tanggal 1 April kemarin dia akumulasi lumayan banyak ya, di sini 23 miliar. Coba kita lihat dari saham ACES dari technical analisisnya seperti apa. Oke, ternyata kemarin dia ACES naik sekitar 4,88% ya. Oke, di sini coba kita lihat, kita hitung risk rewardnya seperti apa. Oke, kalau dari trennya masih tetap sama ya, masih downtrend, di mana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200 dan candle-candle masih berada di bawah garis MA50-nya. Coba kita lihat dari risk rewardnya. Ini adalah area yang saya buat ya. Saya buat adalah ini adalah area support dan resisten sebelumnya. Cuman ini saya mau mengkonfirmasi lagi untuk lebih detailnya. Coba saya lihat dari weekly-nya aja. Oke, di sini ya. Coba kita lihat dulu. Saya mau paskan. Mungkin sudah pas ya. Oke, seperti ini ya. Coba kalau kita lihat dari risk rewardnya. Kita lihat dari risk rewardnya, ini saya hapus dulu. Berarti sekarang kalau kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 1075 untuk saham ACES ini, kita ada kemungkinan take profit kita di harga 1110, dimana itu adalah area rejection sebelumnya ketika dia turun sini dan kemudian mental sampai sini dan kemudian sampai menyentuh harga 1110 dan kembali reject ke bawah, dan di area sini ada pantulan ya. Oke, ini saya hapus aja, berarti saya gunakan acuan saya yang ini aja, yang terdekatnya aja. Oke, seperti ini ya. Jadi misal kita masuk di sini dengan cut loss kita di bawah sini. Berarti bisa dibilang tingkat cut loss kita lebih lebar dibandingkan dengan tingkat resisten kita, di mana kalau kita masuk sekarang di harga closing kemarin hari Jumat kemarin di harga 1075 dengan cut loss kita di harga 930 ya, dengan presentasinya cut lossnya 13,5% dan resisten wilayah resisten kita di harga 1110 itu sekitar 3,26%. Bisa dibilang sangat-sangat rawan ya. Jadi kita lihat aja
Tapi terserah ya, terserah ya. Kalau kalian yang emang tipe kalian yang bisa mantau market dengan ketat, ya udah ambil aja dulu, dimana asing sudah mulai akumulasi ya, dan kita awasi ketika menyentuh harga 1110 ini apakah dia breakout ataukah reject. Kalau reject kita bisa jual dulu, tapi kalau breakout kita bisa hold ya, untuk kalian yang bisa mantau market dengan ketat. Tapi kalau kalian yang tidak bisa, kita bisa tunggu aja ketika dia sudah di area 1110 ini apa yang terjadi, dia breakout atau dia reject ya. Kalau dia breakout, kita bisa tunggu lagi dia ketika melewati area ini sekalian ya. Oke, ini saya hapus aja area sini. Ini saya hapus. Ini saya akan perbaharui aja resisten trendline downtrendnya di sini. Kemudian di sini saya bungkus aja sekalian. Ini saya perbaharui ya, berarti untuk ACES ini. Dan sekaligus saya akan buat lagi area Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kalau menurut saya, kalau emang mau masuk di saham ACES ini untuk swing ya, untuk swing. Kalau kalian mau tektok tadi juga nggak masalah. Kalau tadi mau tektok, kalau kalian bisa mantau market dengan full, jadi bisa kita pertimbangkan juga area-area sini. Misal dia nanti breakout ya, misal closingnya bertahan di atas area sini, misal di harga 1115, kita bisa hold dulu ya, dengan harapan kita dia akan sampai ke area resisten selanjutnya di sini di harga 1190 ya, dimana itu adalah area pantulan support sebelumnya. Dan selanjutnya kalau dia berhasil breakout juga dari area sini, misal dia closingnya di harga 1195, kita ada harapan lagi dia akan sampai ke resisten trendline downtrendnya ini ya, seperti itu ya. Oke, jadi di sini ada dua resisten. Kalau kita masuk di harga saat ini di harga 1075, resisten pertama adalah di sini di harga 1110, resisten kedua ada di harga 1190, dan resisten ketiganya ada di resisten trendline downtrendnya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham ACES ini. Dia sudah mulai ada pola pembalikan atau pola reversalnya. Coba di sini saya akan buatkan garis support uptrendnya. Oke, di sini untuk adalah support uptrendnya ya. Oke, jadi bisa kalau seumpama dia polanya bagus, dia akan bergeraknya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Dimana di sini kalau bisa kita lihat ini adalah area resisten sebelumnya di sini. Oke, jadi seperti ini pergerakannya. Ketika dia naik dan kemudian dia turun sini, dan kemudian dia naik sampai ke area sini, dan kemudian dia reject lagi, dan sampai di sini dia retest, istilahnya mantul lagi dari area support trendline uptrendnya, dan kemudian dia breakout dari sini, dan kemudian retest lagi di area resisten sebelumnya, dan kemudian dia breakout lagi dan retest lagi di area support sebelumnya, dan kemudian dia breakout lagi dan kemudian retest lagi di area sini. Bisa retest di area resisten trendline downtrend ini, atau resisten di area resisten horizontal sebelumnya ini ya, sini seperti ini polanya. Kalau dia akan berhasil membentuk pola seperti ini ya. Oke, tentunya ini bisa kita pertimbangkan untuk mulai masuk di saham ACES ini kalau dia emang clear ya polanya seperti ini. Oke, jadi kita lihat aja nanti seperti apa untuk ACES ini ya. Jadi yang pertama yang harus dia lewati adalah resisten trendline, resisten ini ya, resisten harga 1110 ini. Oke, jadi kalau seperti tadi sebelumnya kita lihat tadi, kalau kita mau masuk kita harus mempertimbangkan cut loss kita di sini tadi ya. Di sini presentasi kita udah sangat-sangat lebar ya. Kalau ternyata dia ngejebol juga area support uptrend ini, dan ternyata turun dia sini, dan kemudian dia ngejebol lagi area ini, berarti sudah lumayan lebar. Jadi kita lihat aja nanti saham ACES ini seperti apa pergerakannya. Jadi kalau misal ternyata dia nge-breakout area 1110 ini, kita ambil aja ketika dia buy on breakout sekali di sini. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dengan resisten harapan kita selanjutnya ada di sini di harga 1190 ya. Misal kita masuk di harga 1120 dengan cut loss kita di harga 1105 ya cut lossnya, dengan persentase cut loss 1,34%, dan resisten terdekat kita di sini di harga 1190 dengan persentase 6,25. Kalau kita lihat dari RSI-nya, ternyata dia juga sudah nge-breakout area 50 ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke resisten ini, dan kemungkinan 1110 ini masih akan di breakout juga dengan
kita lihat transaksi asing yang sudah mulai akumulasi lagi ya, dimulai akumulasi lagi, dimana dia 2 hari berturut-turut dia akumulasi. Dan di sini juga ketika di sini dia sudah mulai akumulasi, tapi di sini candlenya merah, dan kemudian di sini dia akumulasi cukup banyak 23 miliar, yang sebelumnya dia akumulasi cuma sedikit 3 miliar ya. Nah, di sini dia akumulasi 23 miliar dan dia naik sekitar 4,88%. Jadi kita bisa nebeng dari transaksi asing ya, dimana dia sebelumnya guyur atau jualan terus-menerus dan sekarang dia juga sudah mulai membeli. Oke, jadi bisa kita mulai nebeng di saham ACES ini. Ketika amannya kita buy on breakout aja di area sini, misal di harga 1120 atau sudah melewati harga 1110 aja misalnya. Cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini, misal di harga 1105 ya. Karena kalau di bawah sini sudah sangat-sangat jauh, sangat lebar. Kalau di bawah sini di harga 930 kita persentase cut loss kita sudah hampir 17%. Ya, seperti itu ya untuk saham ACES ini. Kita awasi aja dia apakah dia mental turun ke bawah sini, bisa kita jemput di area sini, atau kalau dia kejebol area 1110 kita bisa buy on breakout di area sini. Dengan harapan kita terdekatnya dia akan sampai ke resisten 1190. Tentunya selanjutnya kita lihat lagi, kalau 1190 ini berhasil di breakout lagi, kita bisa hold. Dengan harapan kita dia akan sampai ke resisten selanjutnya di harga 1305. Oke, seperti itu ya untuk ACES. Berarti ini sudah selesai, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 saham yang hari ini, yang kemarin maksud saya kemarin hari Jumat kemarin di akumulasi asing besar-besaran. Di sini berarti top 8 besar yang diakumulasi asing ya. Oke. Dan sebenarnya di bawah-bawah ini juga masih ada, cuman di sini saya ambil 8 saham aja yang diakumulasi asing. Dan sini yang menurut saya sudah mulai menarik adalah ACES ya, ada ACES di mana dia dari pola downtrend di sini sudah mulai ada pembalikan dan didukung juga dengan transaksi asing yang sebelumnya jualan terus-menerus. Bisa kita lihat di sini jualan terus-menerus dan sekarang dia sudah mulai akumulasi lagi. Apakah asing masih akan terus lanjut akumulasi? Jadi kita bisa nebeng dari transaksi asing untuk mengangkat harga ACES ini sampai kemana dia akan berlabuh ya. Jadi harapan saya dia bisa breakout dari resisten trendline downtrendnya ini dan sampai ke harga selanjutnya di harga 1845 ini. Coba kita lihat kalau dia nanti berhasil breakout, misal di sini dia breakout dan sini naik dan kemudian sampai ke area sini misal. Seperti itu ya untuk saham ACES. Jadi kalau nanti kalian masih bingung juga bisa komen di bawah. Kalau saya nggak balas kalian bisa masuk ke grup saya, ke grup WhatsApp, nanti linknya ada di deskripsi ya. Jadi kadang saya kalau di kalian komen di mana di sini kadang nggak kebaca saya ya, cuman kadang ya kebaca juga. Nanti saya akan berikan video selanjutnya atau saya akan balas di komentar di video ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya di mana kita akan melihat saham-saham yang kemarin dijual besar-besaran sama asing ya. Oke, kita akan lihat pertama adalah saham Sido. Oke, Sido ini bisa kita lihat sendiri dari transaksi dari mulai 1 Maret dia jualan cuman 1, 2, 3, 4 kali ya, di sini cuma 4 kali. Dan ternyata kemarin di tanggal 1 April dia jualan sebanyak 125 miliar total transaksinya. Coba kita lihat dari saham Sido sendiri, dia kemarin kemarin Sido itu ARB ya, Sido ARB. Ini kita hapus dulu. Sini kita hapus biar rapi. Ini saya hapus aja. Oke, berarti kita sudah dapat area ini ya. Ini saya hapus dulu, saya rapikan dulu. Oke, seperti ini ya. Berarti kemarin Sido ini reject atau bisa dibilang koreksi besar-besaran ya, karena asing kemarin jualnya sebanyak 125 miliar sendiri untuk transaksi asing. Dan itu juga didukung juga dengan broker lokal ya, broker domestik juga ikutan jualan, sehingga saham ini benar-benar ambrol ya, ambrol. Jadi bisa kita tandain aja ini adalah area resistennya, dimana ini area rejectionnya, dan kemudian area sini juga dilewatinnya ya. Di sini adalah area resisten dan sempat menjadi area retestnya juga ketika dia sampai sini dan kemudian dia lanjut bablas turun ke bawah. Oke, coba kita lihat, berarti kita bisa tunggu dia di area sini ya, di area sini
Misal di harga 935 atau batas bawahnya 915. Kita lihat di area sini apakah nanti 915 ini juga dijebolnya juga atau enggak. Tapi ternyata kalau ternyata dia di area sini, dia ada pantulan candle hijau, kita bisa mulai nebeng masuk ya, karena di sini bisa jadi ini adalah area support ya, dimana ini adalah area resisten dan sini adalah area support sebelumnya. Coba kalau kita lihat dari risk rewardnya, misal nanti dia ada pantulan di harga 925 ya dari saham Sido ini, di harga 925 ada pantulan, jadi dia turun dan mulai ada pantulan dengan candle hijau ya, maksudnya pantulan itu candle hijau dengan volume yang bagusnya itu sudah volumenya berwarna hijau dan sudah melewati garis MA20 nya, dan cut loss itu 1 tick aja di bawah area sini, misal di harga 910 ya misal di harga 910, dengan resisten kita sama seperti sebelumnya di harga 985, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, dengan persentase cut loss kita 1,62% dan resisten kita di 6,49%, seperti itu. Oke, kalau secara trennya sendiri ternyata di sini dia juga baru aja ngejebol garis MA50-nya ya. Jadi harapan kita di area sini, di area 935 dan 915 ini dia bisa tertahan ya, tertahan. Oke, seperti itu ya untuk saham Sido ini. Kita lihat aja di area sini di harga 935 sama 915 apakah dia mampu menahan pergerakan atau penurunan saham Sido ini atau enggak ya. Oke, kalau nanti sudah muncul candle hijau dan volume hijaunya bagus, sudah besar, kita bisa mulai cicil masuk lagi dengan harapan kita terdekatnya adalah resisten yang ini. Tapi kalau untuk saat ini kita pantau aja dulu, dimana takutnya asing masih punya barang dan besok dia masih mau jualan lagi ya, jual lagi. Apakah dia menembus area harga 915 ini atau enggak ya? Kita lihat dari RSI-nya juga di sini baru aja dia reject ketika dia breakout ketika dia mantul dari area 50 dan kemudian dia langsung ngejebol ke bawah area 50. Jadi kita tunggu dari RSI sendiri dia sampai ke area 30 ya. Mungkin area 30 itu adalah di area sini juga, di area 915-an. Ya seperti itu ya untuk saham Sido ini. Saya simpulkan kita pantau aja dulu dan kita lihat di area sini apakah dia ngejebol juga atau enggak ya untuk saham Sido. Selanjutnya yang kemarin peringkat kedua yang dijual asing adalah saham Avia. Kita lihat dulu untuk broker summary untuk transaksi asingnya. Oke, Avia ini ternyata kebalikan ya. Jadi di sini dia terus-menerus dijual asing ya, dari mulai tanggal 1 Maret dia dijual asing terus-menerus dan akumulasinya juga bisa dibilang cuman sedikit-sedikit ya di sini. Dari sini juga cuman berarti transaksi secara selama 1 bulan, 1 Maret sampai 1 April dia diakumulasi cuman sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya, cuman 5 kali diakumulasi. Dan kemudian dia juga kemarin 1 April dia jualan juga sebanyak 1 miliar ya. Oke, kita lihat Avia. Oke, Avia ini berarti dia masih di dalam kurungan downtrendnya. Di sini saya buatkan resisten trend downtrendnya ini. Jadi sama ya seperti saham Sido tadi, kita bisa pantau aja dia pergerakannya seperti apa ya. Jadi kalau dia masih bertahan di atas area sini berarti masih aman ya. Jadi kita jemput aja dia di area sini, di area 705 sampai batas bawahnya adalah di harga 685. Misal dia nanti turun terus karena asing jualan, kita tunggu aja di bawah sini dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini. Misal kita masuk di harga 695 dengan cut loss kita di harga 680 dengan persentase 2,16% dengan harapan kita dia sampai ke area resisten trendline downtrendnya ini. Oke, seperti itu adalah pilihan pertama. Tapi kalau pilihan kedua kita tunggu aja dia breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini. Misal dia nanti ternyata nggak turun tapi dia nanti bergerak seperti ini ya, sini dan kemudian di sini, kemudian dia nge-breakout area sini dan retest di sini. Dan kemudian sampai ke area sini, dimana ini adalah area resisten tertinggi terdekatnya ya. Oke, seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita bisa tunggu dia sampai ke area sini, misal di area 705 sampai batas bawahnya 685. Kalau dia turun sampai sini dan dia ada pantulan, kita bisa mulai nebeng masuk ya, selagi dia tidak menjebol area 685 seperti itu. Tapi pilihan keduanya kita bisa tunggu dia breakout sekalian dari area sini, dimana pergerakannya akan seperti ini ya, dimana dia breakout dari resisten trend downtrend ini berarti ada kemungkinan dia akan membentuk pola yang baru dari downtrend ke arah uptrendnya, seperti itu untuk saham Avia ini. Jadi untuk saat ini untuk saham Avia ini kita pantau aja dulu seperti apa pergerakannya saham Avia ini sendiri. Tapi kalau kita maksakan masuk sekarang itu sangat-sangat beresiko ya.
Dimana kalau kita lihat dari cut loss kita juga, kalau kita cut loss di harga 680 di bawah area sini, karena area batas bawahnya kan harga 685 ya di sini yang warna biru ini. Jadi kita cut loss kita sekitar 11% ya, sudah lebih dari 10%, dan resisten terdekat kita di sini di harga 805 itu di sekitar persentasenya 5,23% ya. Tapi ini kan karena candlenya masih merah, jadi kita masih rawan ya, mungkin masih ada kelanjutan seperti sebelumnya. Di sini merah, di sini candlenya merah lagi, di sini juga merah, di sini merah, di sini baru mulai ada pantulan. Jadi kita masuk itu ketika sudah mulai ada pantulan ya, dan dari hitungan risk rewardnya Oke, itu dalam artian cut loss kita lebih sempit, lebih kecil dibandingkan dengan wilayah take profit kita. Itu adalah risk reward yang sehat ya, seperti itu. Jadi kita kalau masuk candlenya masih merah seperti ini, masih rawan. Kita masuk ketika candlenya sudah mulai hijau aja. Jadi sudah mulai aja. Walau agak mahal sedikit nggak apa-apa, tapi itu adalah mengkonfirmasi bahwa saham ini sudah mulai ada kekuatan buyernya ya. Ketika dia digempur turun, diguyur istilahnya, harga dibanting, tapi ada kekuatan buyer untuk membeli, untuk mengangkat harga itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita di sini masih masuk, kita maksain masuk, jadi masih ada kemungkinan dia akan lanjut bablas turun ke sini, baru mulai ada pantulan. Jadi kita masuk ketika sudah mulai ada pantulan aja, dan kita lihat dari risk rewardnya. Kalau dari risk rewardnya oke, kita bisa mulai masuk. Jadi misal di sini ya, kita ternyata di sini di harga 730 mulai ada pantulan. Oke, kita masuk aja, misal dengan persentase cut loss kita juga di bawah 10%, dan resisten terdekat kita mungkin di sini ya di harga 780 di resisten trendline downtrendnya ini. Jadi masih di atas 5%, berarti masih aman seperti itu. Dan untuk saham Avia ini kita tunggu aja dia turun ke area sini, turun ke bawah sini, dan kita tunggu pantulannya di mana, atau kita tunggu aja dia breakout dari resisten trend downtrend ini, dan breakout juga dari area resisten terdekatnya ini. Oke, seperti itu untuk saran saya. Untuk Avia ini kita bisa pantau dulu pergerakannya seperti apa. Kalau dari RSI sendiri ternyata dia baru aja reject dari area 50-nya ya. Oke, seperti ini. Di sini sempat dia menjadi area resistennya, kemudian dia turun, dan kemudian di breakout, dan kemudian dia kembali reject lagi dari area resisten area 50-nya. Jadi ada kemungkinan dia akan sampai atau lanjut turun ke bawah sini ya untuk saham Avia ini. Oke, jadi untuk saran saya pantau aja dulu di mana dia sampai, mana dia akan turunnya, dan di mana dia akan muncul candle pantulannya seperti itu. Dan kita hitung risk rewardnya. Kalau resisten kita lebih tinggi dibandingkan cut loss, kita bisa masuk. Jadi seperti itu ya. Ini seperti sebelumnya, kalian bisa pause video ini dan buat garis support resisten sama seperti yang saya buat, dan kalian bisa perhatikan area-area ini ya. Jadi jangan ada lagi pertanyaan, atau jangan lagi ada yang bilang bingung, ngelihatnya bingung ya. Maksud saya, kata saya bilang di sini itu kalian harus perhatikan juga harga-harga ini. Jadi kalian jangan terima bersih aja, kalian juga harus ada usaha ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat saham PTBA. PTBA ini kemarin dijual sebanyak 1 miliar ya. Jadi bisa dibilang nggak banyak sih, sedikit cuman ya. Dimana dia lebih banyak akumulasinya lagi, dan dia cuman jualan cuma sedikit. Oke, di sini tanggal 31 Maret diakumulasi, dan sebelumnya tanggal 30 dan 29 Maret juga ada distribusi lumayan besar ya di sini. Coba kita lihat PTBA tanggal berapa itu. Dia ada distribusi tanggal 29 dan tanggal 30. 29 dan 30 itu di sini ya, dua candle ini. Berarti 29 dan 30 asing jualan di sini. Dan kemudian dia mulai mantul lagi ketika asing mulai ambil lagi di tanggal 31 April ya, 31 Maret ya. 31 Maret dia mulai ambil, dan kemudian jualan lagi kemarin sedikit, tapi jualannya di 1 April, dan tapi harganya juga tetap naik ya, sekitar 1,22%. Oke, tapi kalau dari risk rewardnya sendiri ternyata saham ini kalau bisa kita lihat bisa dibilang masih bagus ya, masih bagus. Kalau kita lihat dari tren jangka panjangnya sendiri, dia masih strong uptrend, dimana candle-candle masih bergerak di atas garis MA 50-nya, dan MA 50 berada di atas garis MA 200-nya. Kalau kita masuk ke harga kemarin, closing kemarin di harga 3.330 ya di sini. Closing hari Jumat kemarin, dengan resisten kita, harapan kita bisa sampai ke sini. Dimana ini ada area support dan support sebelumnya, dan sini juga ada area rejection. Kita samakan aja seperti area rejection sebelumnya. Di sini di harga 3.760 ya, dengan persentase cut loss kita dengan persentase take profit kita 12,91%, dan cut loss kita maksimalkan aja ya,
atau ada pilihan ya. Pilihan pertama di sini di bawah area sini, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya, dan di sini ada area supportnya ya di sini. Jadi satu tick di bawah area sini misal di harga 3150 itu adalah cut loss pertama dengan persentasinya 5,45% atau di bawah garis MA 50-nya, dimana itu harganya 3080. Atau pilihan ketiganya adalah yang paling maksimal adalah di bawah area sini. Di bawah area sini adalah area resisten sebelumnya ya. Di sini ada resisten, di sini juga ada area, kalau bisa kita lihat di sini ada area resistennya juga. Oke, jadi kita pertimbangkan juga di sini di bawah area sini adalah area, berarti di bawah 3 area sekalian ya, dimana di sini sudah di bawah area ini, di bawah garis MA50, di bawah resisten support di bawah support uptrendnya, dan juga di bawah area sini, area support sebelumnya. Oke, di situ adalah maksimalnya ya. Jadi sekitar 12 atau di harga 2930, sekitar persentasenya 12,01% kalau cut loss-nya kita maksimalkan ya, maksimalkan. Tapi selagi dia masih berada di atas garis MA50 berarti masih aman ya, dengan kita masih ada kemungkinan dia akan sampai ke area resisten ini sekitar di harga 3760. Sekitar persentasenya adalah 12,91%. Kalau kita lihat dari RSI juga sudah mendukung ya, dimana dia sudah mantul dari area 50-nya, dimana area sebelumnya ketika dia mendekati area 50 dan kemudian dia mantul juga. Di sini juga dia dari harganya sendiri, dari candle sendiri dia juga mantul ya, dari ketika sudah mendekati area supportnya, dan dia ada indikasi mantul dan ada kemungkinan dia akan sampai ke area resisten selanjutnya di sini, misalnya di area 89 ya. Jadi kalau dia mungkin sampai ke area 89, ada kemungkinan dia sampai ke harga 3760. Oke, berarti walaupun saham PTBA ini kemarin dijual asing, tapi kita masih ada harapan untuk bisa take profit di sini ya, dengan pilihan cut loss kita tadi kita maksimalkan di sini, bisa bilang ya 1/1 ya. Cuman kalau secara dari trennya sendiri, saham ini masih sangat-sangat bagus ya, karena dia masih strong uptrendnya untuk saham PTBA, dan dari RSI juga mendukung, dan dari transaksi asingnya juga dia jualannya nggak seberapa lah ya, cuma 1 miliar. Jadi masih ada kemungkinan dia masih bisa akumulasi lagi untuk saham PTBA ini. Oke, jadi berarti sekarang udah selesai ya, dimana kita sudah menganalisis totalnya ada 11 saham, 8 saham yang diakumulasi, dan ada 3 saham yang didistribusikan. Tapi yang paling parah adalah saham Sido dan Avia ya, dimana Sido yang sebelumnya diakumulasi terus menerus dan kemudian tiba-tiba dijual asing langsung banyak ya, dan saham Avia emang dari awal sudah banyak didistribusikan. Tapi kalau saham PTBA ini kemarin walaupun dia dijual asing, tapi yang dijualnya cuman sedikit, yang sebelumnya juga dia istilahnya banyak akumulasi juga, dan rata ya, istilah ada akumulasi ada distribusi. Oke, seperti itu ya, seperti itu mungkin sudah selesai aja. Ini adalah analisis teknikalnya. Udah nggak ngerti lagi saya mau ngomong apa. Jadi tadi ya, jadi untuk kalian yang bingung, masih bingung juga dengan saya bilang di sini itu, kalian bisa pause video ini dan kalian bisa lihat buat area yang sama seperti yang saya buat seperti ini ya. Jadi kalian bisa fokus di harga ini, di harga-harga ini, jadi kalian bisa lihat sendiri di trading view kalian. Oke, sekian aja dari saya untuk video ini, dan saya ingatkan kembali untuk kalian yang masih bingung juga bisa bisa gabung di grup WhatsApp kami ya. Linknya ada di bawah di deskripsi. Dan untuk kalian yang baru masuk di channel ini, bisa kalian kalau yang mau belajar bisa masuk ke bagian playlist dan cari materi saham ya. Oke, atau juga bisa masuk join grup di sini ya, masuk ke grup WhatsApp kami. Oke, dan saya harapkan untuk kalian yang nonton video ini tolong like dan komen terserah apa aja di bawah untuk membantu saya membangun channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.